Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi bagi kita semua. Hari ini saya akan dalam video saya kali ini akan membawakan sebuah cerita gitu, yang dimana teman saya bercerita tentang masalahnya ini gitu, yang dimana mungkin di sini saya akan menceritakan hal itu, tapi saya tidak akan sebut namanya. Sebelum menonton video saya kali ini, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, di sini teman saya ini gitu ya, uh, dia menceritakan bahwasannya dia dulu pernah dibully gitu ya, atau mungkin punya perasaan-perasaan yang mungkin tidak disukainya dia gitu. Dia bilang ke saya seperti ini, pernah nggak pak dibilang kayak kondom habis pakai lalu dibuang gitu, atau sejenisnya. Lalu saya bilang begini ke dia, menurut siapa itu? Kan saya menanyakan kepada dia seperti itu. Lalu dia bilang, teman saya ini, menurut temen gua. Ramen saya membalasnya dengan candaan sedikit gitu ya. Emang bener sih kata temen lu, tapi gua nggak percaya, hahaha gitu. Tapi ya gua selanjutnya itu akan menyarankan kepada dia, hide aja biar dia nggak lihat status lu atau gimana, atau mungkin jangan sampai lu ngeblokir dia gitu. Yang penting keseharian lu itu tidak terganggu, atau mungkin memang sih kita apa-apa itu keseharian kita itu tidak lepas dari yang namanya status ya. Maka dari itu gue menawarkan kepada dia seperti itu. Terus dia bilang kayak begini, lalu membahasnya seperti ini, parah lu pak, gak percaya apaan, katanya gitu. Lalu saya membalas, kan temen lu yang bilang, kan mereka yang percaya sih, bukan berarti gue yang percaya gitu. Maksudnya gue aja nggak kenal temen lu siapa, kenapa harus gue pikirin gitu. Terus dia bilang kayak gini, bilang lagi, terus lu nggak percaya gitu, kenapa bilang bener kata temen gue? Validasi sih. Lalu terus gue menanggapi saran dia itu, ya itu bukan urusan gue om gitu. Lanjut gue aja susah bertahan hidup di tengah manusia bodoh amat ini gitu. Terus dia bilang kayak gini ke gue, bapak kan korban penghinaan juga di proyek circle. Lalu dia menganggap bahwasanya manusia itu hanyalah alat. Terus gue bilang seperti ini ke dia, mungkin dalam salah satu kutipan tokoh ya dalam sebuah film. Gue bilang kayak gini ke dia, bocah zaman sekarang merepotkan, mereka pikir banyak teman akan semakin baik, satu aja cukup gitu. Terus dia bilang kayak begini, kehidupan zaman akhir gitu, banyak teman tapi akhlak adabnya minus, udah gitu munafik, artinya depan baik belakangnya suka nusuk orang sampai teman circle-nya sendiri. Saya ngeliatnya sedih, walau saya dijahatin, tapi melihatnya kasihan sama sikap mereka yang begitu. Terus gua menanggapi lagi gitu, duh kayaknya penyakit sih kalau gue pikirin mereka, udah mending jangan mikirin mereka. Saran gue seperti itu. Lalu dia bilang menanggapi saran gue, gak mikirin sih, cuman pengen catatan aja sama bapak atau nyari topik yang sesuai gitu. Terus gue menanggapi lagi tentang masalahnya ini gitu ya, karena memang mungkin sedikit overthinking ya. Gue juga sukses bukan karena mereka kok, sadar diri aja, tapi jangan egois juga sih. Kayak jangan terlalu menikmati hasil sendiri. Kadang sendiri juga enak, tapi nggak selalu enak. Kadang rame juga enak, tapi nggak selamanya nikmat. Kalau dalam suatu situasi kedua-duanya sudah berusaha, kenapa masih ngeluh? Lalu dia menanggapi lagi kayak begini, betul, hidup kalau mendengar apa kata orang terus bakal nyangkut di situ juga. Terus gue menanggapi lagi, memang sih banyak orang yang dulu melihat status gue mikir yang enggak ya kan, terus jadi bahan perbincangan yang enggak enak didengar pribadi. Tapi di posisi itu lu juga punya nilai, bukan mereka doang yang menilai lu dengan sendirinya. Gue nggak mau dendam sih dengan apa yang orang katakan dalam otaknya. Otak manusia itu nggak bisa nyimpan moral baik, banyak nilai busuk kalau dipikir-pikir dengan logika. Semua harus teguh perasaan. Kalau dia ngomong seenak jidat tentang lu, mereka ngikutin nafsu. Nafsu temannya setan, tapi gampang terhasut. Hati mereka ya sakit gitu, tapi kita ikut pikirin karena manusia sama-sama punya hati kali ya. Untung gue masih ingat Tuhan aja di situasi kayak gitu. Mendengar omongan gue seperti ini gitu ya, terus teman gue ini menanggapi dalam chat ya kan, dalam suatu chat, diri sendiri nggak bisa berkembang kalau masih memperdulikan kata orang.
Ya bener sih, kadang nggak enak aja kalau lagi damai-damainya tiba-tiba ada yang untuk menghina. Terus gue menanggapi lagi, kalau gue sih gue biarin aja mereka cerita brengsek tentang gue. Tapi kalau misalnya gue ajak kopi atau gue ajak ngopi lah, mereka masih gue anggap temen. Meski brengseknya mereka, gue masih nilai itu orang adalah manusia. Karena tahulah bedanya manusia sama hewan. Kadang manusia bisa pakai sifat hewan, tapi hewan apa yang bisa dapat dipelajari olehnya. Orang manusia aja sering pakai sifat mereka, terus dia menanggapi lagi. Seperti ini temen gue gitu kan. Karena ini akan menjadi pembahasan yang panjang gitu. Oke, gue lanjut lagi. Hewan selamanya tetap menjadi hewan, tapi manusia bisa jadi hewan, kata dia gitu. Terus dia lanjut lagi bilang begini, manusia itu mengerikan kalau sih sama sikap bapak. Dia bilang gitu ke gua. Terus gua ngebahas lagi gini, ya makanya orang yang make badan harimau atau singa atau apalah gitu, mereka make kayak gitu demi membuang manusiawinya sendiri. Padahal manusia itu makhluk istimewa loh dibanding makhluk lainnya. Terus gua nanggapin lagi kayak gini, gimana ya, bedak aja ngeliat sikap perilaku anak-anak sekarang tuh. Terus gue menanggapi lagi catatannya, itu gue baca di tafsir surah Al-A'raf. Di situ gue ditampol berkali-kali sama Al-Quran gitu. Karena memang kenapa ya, ya sifat manusia itu tidak jauh dari kerak sih gitu. Meskipun dia punya hati tapi dia tidak mengetahuinya gitu. Punya mata tidak bisa melihat yang benar, punya mulut tidak bisa berkata baik gitulah. Terus dia menanggapi lagi, nggak cuma anak-anak sih, ada orang tua yang di depan mah baik, di belakangnya buruk, menafik gitu. Tapi menanggapi hal ini gitu, gua agak sedikit ada penolakan sih, tapi memang ada benernya juga sih dia. Mungkin dia ada terbentrok dari dua realita ini gitu, yang dimana di lingkungan tidak harmonis, lalu di rumah juga tidak harmonis gitu. Oke, gua lanjut lagi menanggapi pernyataan dia. Gue bilang begini, tapi kan mereka berharap anaknya nggak ngikutin kayak mereka. Orang tua kayak gitu anggap aja lah kayak contoh buat di masa depan nanti. Gak hanya satu atau dua manusia yang lu temuin kayak gitu. Orang tua lu kayak gitu juga termasuk pendidikan juga, mengajarkan lu. Ya gue sebagai seorang pendidik juga berpikir keras sih, soalnya orang tua gue kayak gitu juga. Sekarang mah rajin banyak baca Quran aja sama belajar syariat kayak fikih dan hadis gitu, biar nggak terlalu memikirkan orang lain lah. Terus dia bilang begini ke gue menanggapinya gitu ya, dia menanggapi kayak gini, oh sadar kok pak, tapi saya nggak peduli mereka mau ngomong bagaimana, tapi saya tetap manusia punya hati. Kalau melihat hal-hal buruk tuh hati rasanya kayak sesek gitu. Terus gue menanggapi lagi gitu ya, ya gue juga sih ngeliat lihat lu cerita masalah kayak gitu, kayak gue juga ada yang kebuka gitu, jadi berantakan lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya dari cerita-cerita kayak begitu ya, gue menanggapinya gitu ya, memang sih kita di dunia ini gitu ya, kita belajar tentang pendidikan lingkungan hidup ya, yang dimana mungkin kita menemui beberapa masalah yang mungkin ada kaitannya dengan kehidupan di lingkungan kita gitu. Misalnya kita di lingkungan kita itu tidak mungkin mensupport kita, atau mungkin kita tidak yakin dengan apa yang mereka katakan, atau mungkin kita terlalu peduli gitu dengan apa yang mereka katakan. Padahal sebetulnya kita tuh tidak menginginkan hal itu. Tapi mereka memang di situasi keadaan kayak begini, memang sih banyak orang-orang yang memang tidak bisa bersikap harmonis gitu. Terutama mungkin dalam berkeluarga gitu ya. Dalam berkeluarga mungkin banyak juga sih sikap hubungan antara orang tua dengan anak gitu ya, atau hubungan anak dengan orang tua gitu ya, yang mungkin disinilah hubungan harmonis itu mencapai konflik atau klimaksnya gitu. Nah oleh karena itu disinilah mungkin terdapat kesenjangan sosial di dalam lingkungan sebuah keluarga gitu, yang dimana mungkin atau ada juga yang di lingkungan keluarganya itu mungkin orang ayah dan ibunya berantem di rumah, sehingga mungkin anaknya merasa sakit hati, yang dimana dulu dia merasa orang tuanya itu saling menyayangi satu sama lain. Entah kenapa ayah-ayah ini sering berantem terus, karena mungkin karena faktor finansial lah ya kan, faktor pekerjaan lah, atau mungkin banyak faktor hal-hal lain lah yang mungkin tidak bisa dipungkiri gitu ya. Disinilah mungkin banyak orang-orang yang stres gitu ya, tidak bisa memilih dan memilah sesuai dengan pada porsi-porsi lingkungannya masing-masing gitu. Yang dimana mungkin kita punya masalah di lingkungan A, ternyata ketika kita berada di lingkungan B, ternyata kita masih terpengaruh di lingkungan A gitu ya.
seperti itu. Akhirnya di situ kita tidak mengalami perkembangan sama sekali gitu, yang artinya kita akan menjadi sulit beradaptasi karena kita tidak bisa memanajemen stres kita gitu. Seperti contohnya gitu, di rumah misalkan ya, saya akan membedakannya dalam dua contoh, lingkungan sekolah dengan lingkungan rumah. Nah, di lingkungan rumah gitu ya, sebagai contoh gitu ya, saya mempunyai sebuah tokoh, tokohnya itu adalah si Arif gitu ya. Nah, Arif ini di lingkungan rumahnya itu dia tidak harmonis gitu, keluarganya itu ya sedikit berantem, lalu pecah piring lah, lalu membuat si Arif ini keluar rumah lah atau kabur lah, entah kemana lah gitu ya. Ketika lalu si Arif ini dicari-cari gitu ya, dia itu tidak pernah balik-balik lagi. Lalu selama beberapa minggu kemudian dia balik, ternyata orang tuanya semakin cemas dan lain-lain. Lalu itu terpengaruh juga lah di lingkungan sekolahnya gitu, yang dimana mungkin si Arif ini gitu ya, di lingkungan sekolahnya ini mungkin dia tidak mendapatkan pikiran yang lebih baik di situ, yang dimana di sekolah dia niat tujuannya belajar, tapi mungkin dia masih kepikiran dengan hal-hal yang terjadi di rumah kemarin gitu. Atau mungkin ketika di sekolah mengerjakan PR lah atau apalah, mendapatkan nilai jelek lah, ketika dia pulang ke rumah dia kepikiran dengan hasil yang buruk di sekolah, lalu ketika sampai di rumah dia malu gitu, lalu kepikiran hingga stres sekali gitu ya. Mungkin di sini banyak beda-beda sih, tapi memang susah juga sih ya kalau misalkan kita sebagai makhluk gitu ya tidak pernah merasakan yang ada yang namanya sempurna gitu. Oleh karena itu di sini penting juga sih gitu peran kita untuk menemukan lingkungan yang tepat bagi kita, yang dimana disitulah kita menemukan lingkungan yang harmonis gitu. Oke, mungkin cukup segitu saja ya dari cerita saya gitu ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.